Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel saya yaitu Al Mustari. Teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membaca hamzah wasol. Tentunya banyak orang yang bertanya-tanya gimana sih cara membaca wasol kalau berada di awal kalimat, atau kalau kita mau ibtida gitu, kalau dalam Al-Quran itu dari hamzah wasol itu cara bacanya apakah fathah ataukah kasroh atau domah atau bagaimana? Nah, untuk itu kita akan membahas tentang cara baca hamzah ketika ibtida. Teman-teman sekalian, hamzah wasol yang berada di awal kalimah atau di awal bacaan, cara bacanya ada 3 macam, yaitu ada dhammah, ada fathah, dan juga kasroh. Ingat ya, dhammah, fathah, dan juga kasroh. Yang pertama, hamzah wasol dibaca dhammah apabila terdapat pada fiil yang mana huruf ketiganya berharokat dhammah juga. Hamzah wasol dibaca dhammah apabila terdapat pada fiil yang huruf ketiganya berharokat dhammah. Contoh, udkhulu, ukhruj, unsur, itu hamzahnya dibaca dhammah. Walaupun pada hamzahnya tidak terdapat harokat, maka kita harus kita harus sadar, oh ini dibacanya dhammah karena memang huruf ketiganya berharokat dhammah. Jadi contoh gini, udkhulu huruf ketiga kan kha, ukhruj huruf ketiganya kan ra, unsur huruf ketiganya kan shad, semuanya kan berharokat dhammah, berarti hamzahnya dibaca dhammah juga. Yang kedua, dibaca fathah, yakni pada isim yang diawali alif dan lam ta'rif. Ingat ya, alif lam ta'rif ya. Contoh gini, al-baqaratu, tidak boleh dibaca il-baqaratu atau ul-baqaratu, yang benar adalah al-baqaratu. Kemudian an-nasu, dibacanya fathah ya. Dan yang terakhir al-ilmu, tidak boleh dibaca ul-ilmu atau il-ilmu, tetapi yang benar adalah al-ilmu. Sekarang yang terakhir, yang ketiga, hamzah wasol dibaca kasroh, yakni pada beberapa tempat. Pertama, hamzah wasol yang terdapat pada fiil dan huruf ketiganya itu berharokat fathah atau kasroh. Ingat, huruf ketiganya berharokat fathah atau kasroh. Contoh, idrib, huruf ketiganya berharokat kasroh ri ya. Dan iftah, huruf ketiganya berharokat fathah. Begitupun ittaqu, huruf ketiganya berharokat fathah. Ingat ya, di sini karena ta-nya itu tasdid, berarti dihitungnya 2, maka huruf ketiganya adalah ta. Yang selanjutnya, hamzah wasol dibaca kasroh apabila terdapat pada isim-isim mushtaq ya, isim-isim mushtaq. Contoh, istighfarun, maka tidak boleh dibaca ustighfarun atau astighfarun, tapi istighfarun. Contoh selanjutnya, ijtima'un, begitupun kata ittiba'un, ini huruf ketiganya tak berharokat kasroh. Yang ketiga, hamzah dibaca kasroh apabila terdapat pada isim-isim khusus ya, yang mana diawali dengan hamzah wasol, yakni pada kata ibnun, ibnatun, isnani, isnatani, imro'atun, imri'un,
ismun. Nah, kata-kata isim-isim yang tadi itu diawali dengan hamzah wasol, dan hamzah wasolnya apabila di awal bacaan atau ibtida maka dibacanya dengan kasroh. Ada beberapa catatan tentang cara membaca hamzah wasol, diantaranya apabila hamzah wasol itu berada di tengah bacaan maka hamzahnya dilewat saja, seperti halnya alif. Contoh, wamro'atuhu tidak dibaca wa imro'atuhu, tapi wamro'atuhu dilewat hamzah wasolnya. Begitupun kata minal malaikati tidak dibaca mina al malaika itu, tapi minal malaikati. Begitupun kata fangsur tidak fa'ungsur, tapi fangsur. Nah, selanjutnya apabila hamzah wasol tersebut terletak setelah alif lam maka hamzahnya tetap berharokat. Contoh, kata al-ismu. Ingat ya, hamzah wasol terletak setelah alif lam, maka hamzah wasolnya tetap dibaca. Begitu pun kata al-istighfaru, dan contoh selanjutnya al-ijtima'u, hamzahnya tetap dibaca atau berharokat. Nah, ada beberapa catatan di sini, ada beberapa pengecualian, diantaranya hamzah wasol yang terdapat di surat Al-Hujurat ayat 11, yang mana harokat pada hamzah wasol dipindahkan ke huruf sebelumnya, yakni pada kata bi'sal ismu. Asalnya bi'sal ismu, kemudian dipindahkan harokatnya menjadi bi'salismu. Bi'salismu. Begitupun di surat Al-Ahqaf ayat 4, di sini ada kata fis samawati tuni. Nah, kalau kita berhenti di kata fis samawat kemudian ibtida, itu dibacanya tidak utuni atau ituni, melainkan ituni. Ya, jadi kalau kita mau ibtida dari kata ituni, cara bacanya adalah ituni, yang mana hamzah yang kedua dibadalkan atau digantikan dengan huruf ya yang sukun, seperti itu. Oke, sekarang kita akan latihan. Di sini ada beberapa kata yang diawali dengan hamzah wasol. Kata yang pertama dibacanya apakah udkhulu, adkhulu, atau idkhulu? Ya, yang betul adalah udkhulu karena huruf ketiganya yaitu kha berharokat dhamma. Yang kedua, uttaqu, ittaqu, atau attaqu. Dibacanya ittaqu karena huruf ketiganya yakni huruf ta, karena bertasdid dihitung dua ya, berharokat fathah. Selanjutnya dibaca ustikbaron, astikbaron, atau istikbaron. Ya, dibacanya istikbaron karena huruf ketiganya adalah kasroh, dan ini terdapat pada isim mustaq juga ya. Kemudian ini uktulu, aktulu, atau iqtulu. Ya, yang benar adalah uktulu. Selanjutnya di sini dibacanya adalah ittakhadha. Nah, kalau yang selanjutnya nih as-sama'u, us-sama'u, atau is-sama'u. Ya, yang betul adalah as-sama'u karena di sini alif lam ta'rif ya. Yang terakhir ini dibaca ul kulubu, al qulubu, atau il kulubu. Ya, dibacanya al kulubu karena alif lam ta'rif di sini ya. Oke teman-teman sekalian, itulah pembahasan kita hari ini tentang tata cara membaca hamzah wasol ketika ibtida. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.